Ya, welcome back to Onsite Media, tempat kita ngobrol-ngobrol tentang EPL, tentang FPL, pura-pura jadi pandit dan pokoknya semua yang serba sotoy itu ada di sini. Dan di episode kali ini kita bakal ngebahas mengenai FPL planning untuk game week 25 dan seterusnya. Karena seperti yang kita tahu, game week 25 ini akan menimbulkan banyak dilema ya untuk manajer-manajer FPL gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, buat lo yang belum like video ini, like dulu. Terus kemudian yang belum subscribe, subscribe dulu supaya lo nggak ketinggalan update dan upload selanjutnya. Oke, jadi mungkin gue akan start dari review tim gue dulu ya. Di game week 24 gue mendapatkan 66 poin. Bukan poin yang spektakuler, tapi masih above average. Jadi ya masih oke lah. Seperti biasa, Cole Palmer menyumbangkan 10 poin ya, selalu produktif. Di defense gue agak lemah, Gabriel dengan 12 poinnya, tapi Udogi yang cuma 2 poin, Walker 1 poin, Areola 0 poin. Cukup mengecewakan. Richarlison juga cukup mengecewakan di game week ini. Diogo Jota menyumbangkan 1 gol karena gue kapten jadi 14 poin. Mungkin di sini juga ya kesalahan gue karena gue tidak memberikan ban kapten kepada Haaland gitu ya, mendapatkan 13 base point. Jadi kalau gue kaptenin gue akan dapat 26 poin gitu. Tapi terlepas dari itu gue rasa ini masih ya cukup fair lah jumlah poinnya. Dan kayaknya tim gue juga masih cukup oke untuk gue bawa ke game week 25 dan bahkan untuk menghadapi blank di game week 26. Kita kan di episode ini kita bakal bahas mengenai pemain-pemain watchlist nih. Tapi sebelum kita masuk ke watchlist, sebenarnya ada beberapa hal dulu nih yang perlu diperhatikan gitu. Jadi untuk game week ini, game week 25 ini sebenarnya cukup krusial gitu dalam season FPL kalian. Karena terlepas dari double di game week 25, ada blank di game week 26. Terus kemudian ada potential blank lagi untuk banyak tim di game week 29. Tapi di game week 28 ada double lagi, di game week 34 kemungkinan besar ada double, di game week 37 kemungkinan besar ada double lagi. Jadi sangat sulit ya untuk menavigasi game week 25 ini karena berarti kita planningnya bukan hanya untuk game week 25 tapi ya game week 25 dan seterusnya gitu. Nah, di sini di game week 25 Liverpool, City, Brentford dan Luton masing-masing punya double game week. Tapi yang a bit tricky di game week 26 ini Liverpool akan blank, Luton akan blank. Ditambah lagi dua timnya lagi yang akan blank, itu ada Chelsea dan Spurs. Kayak yang udah kita tahu ya, Pedro Porro menjadi aset yang sangat populer, mungkin Udogi juga, James Maddison, Heung-min Son, terus kemudian Richarlison dari Spurs itu kan. Terus kemudian dari Chelsea ada Palmer, dari Liverpool mungkin ada Jota, mungkin ada banyak juga yang punya Alisson, mungkin ada yang banyak juga yang punya Nunes. Jadi ada banyak pemain yang punya potensi untuk blank di game week 26. Bahkan mungkin aset-aset kayak Luton gitu kan. Ada Alfie Doughty, ada Elijah Adebayo. Jadi itu perlu kalian pertimbangkan di saat kalian nge-setup tim kalian di game week 25. Karena kalau misalkan case-nya kayak gue, saat ini di game week 25 ini gue punya 1, 2, 3, 4. Ya, gue punya 4 pemain. 5 pemain. Gue punya 5 pemain yang akan ngeblank di game week 26. Which means gue gak begitu bisa banyak gerak di game week 25 karena gue harus prepare untuk game week 26 gitu. Jadi itu juga kayaknya mindset yang harus kalian bangun tuh untuk game week 25 ini. Di game week 28 Bournemouth dan Luton akan bermain double game week juga. Jadi mungkin aset-aset Luton yang akan double di game week 25, kemudian double lagi di game week 28 mungkin masih layak dipertahankan untuk melewati blank game week 26. Dan di game week 29 itu juga ada potensi untuk blank ya. Di sini ada beberapa tim yang gue masukin yang punya potensi besar untuk blank karena FA Cup. Jadi City kalau mengalahkan Luton di FA Cup mereka akan blank. Liverpool kalau mengalahkan tim Championship Southampton akan blank juga. Newcastle kalau mengalahkan Blackburn akan blank juga. Chelsea kalau mengalahkan Leeds akan blank juga, dan MU kalau mengalahkan Nottingham Forest akan blank juga. Nah, untuk chip strategi nih, ini saran dari gue ya, untuk game week 25 itu jangan dipakai dulu chipsnya, chips transfer terutama ya. Jadi kayak wildcard, free hit itu jangan dipakai dulu. Terus mungkin chips yang bisa kalian pakai itu lebih cocok mungkin kayak ke triple captain atau mungkin ke bench boost gitu ya. Tapi kalau untuk wildcard, untuk free hit kayak jangan dipakai dulu.
Karena gue rasa kalian akan lebih butuh itu, salah satu dari itu di game week 29 atau bahkan di game week 26 gitu. Atau menuju ke game week 34, menuju ke game week 37 di saat FPL sudah menjelang akhir-akhir dan mungkin kalian mau nge-boost poin kalian, itu bisa menjadi chips-chips yang menarik untuk digunakan. Nah, untuk game week 25 ini saran gua adalah kalau memang kalian sangat ingin untuk melakukan transfer, ya ambil, kalau misalkan kalian punya 2 transfer, ambil satu aja, atau kalau misalkan kalian mau pakai dua-duanya sebenarnya nggak apa-apa juga, tapi ya make sure di saat game week 26 datang, kalian hanya punya satu free transfer gitu kan untuk menghadapi Liverpool, Chelsea, dan Spurs dan juga Luton yang akan mengalami blank. Terus kemudian kalau misalkan kalian pakai wildcard sekarang gitu ya, di game week 25 kalian pakai wildcard. Di game week 26 hasil dari wildcard itu bisa nggak untuk dengan satu free transfer aja bertahan gitu, bisa survive nggak di game week 26? Terus pertanyaan selanjutnya, free hitnya mau kalian pakai di mana? Apakah free hit hanya akan kalian pakai untuk menghadapi blank yang menurut gue itu bukan strategi yang tepat gitu kan? Menggunakan chip saat menghadapi blank itu nggak pernah gue lakukan di FPL sebelumnya. Jadi gue biasanya selalu planning sebelum blank supaya ketika blank gue nggak kelabakan dan chips gue bisa gue pakai di saat double game week. Dan seperti kita tahu, game week 34 dan 37 punya potensi yang besar untuk double dengan tim yang lebih banyak. Jadi kayaknya free hit itu udah pasti akan gue pakai di game week itu gitu kan. Kalau kalian pakai wildcard sekarang di 26 bisa survive apa enggak, di 29 bisa survive apa enggak gitu. Itu yang perlu kalian consider untuk game week 25 dan kedepannya. Oke, sekarang kita bakal masuk ke watchlist. Nah, yang perlu kalian tahu nih ya, dari pemain-pemain yang gue masukin sebagai saran di watchlist ini, kemungkinan besar gue nggak akan punya di tim gue untuk game week ini, karena gue udah nggak punya wildcard lagi. Jadi wildcard yang kedua sudah gue pakai, dan gue harus benar-benar strategis dengan jumlah free transfer gue untuk menghadapi game week 26, karena seperti yang kalian tahu tadi gue udah bilang, gue nggak mau menggunakan chip free hit untuk menghadapi blank game week gitu. Gue lebih prefer untuk menghadapi double game week. Nah, untuk watchlist gue bagi jadi per posisi gitu ya. Jadi yang pertama untuk kiper, pemain rekomendasi pertama itu ada Alisson di harga 5,8. Dia adalah kiper dengan jumlah poin terbanyak kedua musim ini. Dia punya 7 clean sheet bersama dengan Liverpool. Tsimikas dan Robertson sudah balik bermain lagi, jadi sepertinya defense Liverpool akan semakin ketat lagi. Terus kemudian double-nya juga melawan Brentford away, melawan Luton at home. Jadi sangat menarik, bukan tim-tim dengan penyerangan yang terbaik di liga. Dan juga Kelleher yang bermain di game week 24 kalau nggak salah, itu punya potensi yang lebih besar untuk dimainkan di Carabao Cup Final gitu kan, which itu di tanggal 25 Februari kalau nggak salah. Dan Liverpool itu game week 25-nya last match-nya itu di tanggal 22 Februari. Jadi kalau memang Klopp pengen merotasi, gue rasa Alisson akan bermain di kedua match Premier League ini dan Kelleher yang akan bermain di Carabao Cup Final. Gitu. Nah, cuman yang perlu diperhatikan dari Alisson adalah dia akan blank di game week 26 dan punya potensi blank yang besar di game week 29. Harganya sangat premium untuk kiper. Seperti yang kita ketahui kan musim ini ya kiper nggak begitu banyak ya dapat clean sheet. Terus kemudian Liverpool juga secara defense bukan dalam form yang terbaik. Mereka gagal clean sheet dalam 3 game week terakhir gitu. Jadi itu yang mungkin perlu kalian pertimbangkan untuk menghadirkan Alisson. Nah, next option ini sebenarnya ada nyambung-nyambungnya juga sama Alisson. Karena menurut gua next optionnya ini, kalau lu punya dia, sudah punya dia dan lu mau datengin Alisson, ini menjadi kombinasi yang sangat kuat dan sangat baik. Bahkan gua bisa bilang sampai ke game week 38 pun ini bisa menjadi 2 kiper andalan lu yang lu udah nggak perlu transfer lagi. Nah, kiper selanjutnya adalah Pickford di harga 4,5 ya. Kiper dengan jumlah poin terbanyak musim ini dengan 8 clean sheet-nya bersama dengan Everton. Terus dia tidak ada blank juga ya di game week 26, tidak seperti Alisson. Terus kemudian next game week ini di game week 25 mereka akan melawan Crystal Palace, tim dengan jumlah goals paling sedikit nomor 4 di liga saat ini. Jadi bukan penyerangan yang terbaik juga di liga, dan Everton akan bermain di home. Terus Jordan Pickford ini di home punya average point 4,16. Jadi untuk seorang kiper itu sangat baik. Mungkin yang perlu diperhatikan dari Jordan Pickford adalah kalau kalian hanya menggunakan satu kiper,
Maksudnya satu laginya kiper fodder gitu ya, yang mungkin harganya 3,8 3,9. Di game week 28 sampai 31 ini akan menjadi game week yang sangat menantang untuk Everton. Coba kita lihat ya matches-nya Everton nih. Pickford. Jadi di game week 25, 26, 27 mereka lawan Crystal Palace, Brighton, West Ham. Tapi habis itu di game week 28 mereka akan melawan Liverpool. Mereka akan melawan MU. Game week 29 mereka melawan Liverpool. Game week 30 lawan Bournemouth, tapi 3-1-nya lawan Newcastle gitu. Terus sampai ke akhir musim, sisa tim besar setelah Newcastle menurut gue ya yang sangat menjadi concern ya paling cuman Arsenal aja. Gitu. Itu yang mungkin perlu dikonsider ketika kalian mau beli Pickford. Nah, nextnya kita masuk ke defender. Defender pertama yang mau gue rekomendasiin adalah Nathan Ake. Nathan Ake ini dia unik karena dia satu-satunya back City yang dalam 8 pertandingan terakhir selalu bermain full 90 menit. Jadi dia kayak sedikit kebal dari Pep Roulette. Terus kemudian dia mendapatkan 1 clean sheet dan 1 assist juga di game week 24. Dan di game week 25 ini dia akan punya double game week, dua-duanya di home. Satunya melawan Chelsea dan satunya melawan Brentford. Nah, mungkin kalian mikir kan kayak, waduh, lawan Chelsea ini juga kayak bukan tim yang mudah untuk dilawan gitu kan. Nah, ini fakta unik ya. Dalam 6 game terakhir melawan Chelsea, City berhasil mendapatkan 5 kali clean sheet. Satu-satunya clean sheet yang mereka nggak dapet yaitu adalah di game week di mana mereka bermain imbang 4-4. Gitu. Jadi punya rekor yang bagus melawan Chelsea. Nah, mungkin beberapa hal yang perlu dikonsider ya. Walaupun terasa kayak Ake ini sedikit kebal dari Pep Roulette, tapi tetap aja kita nggak pernah tahu apa yang ada di bawah kulit kepalanya Pep ya. Jadi bisa aja tiba-tiba Ake nggak main. Terus kemudian melawan Brentford dalam 5 game terakhir itu City baru mendapatkan 2 clean sheet. Jadi bukan tim yang mudah untuk dilawan oleh City. Dan ditambah lagi dengan kembalinya Ivan Toney ke lineup Brentford gitu. Jadi penyerangan mereka sudah pasti akan lebih kuat. Jadi ini mungkin beberapa hal yang perlu kalian consider sebelum kalian beli Nathan Ake. Nextnya ada Alfie Doughty. 24 poin dalam 5 game terakhir, mendapatkan 4 assist ya. Jadi pemain yang sangat menarik untuk menghadapi double game week. Emang sih double game week mereka ini bukan yang termudah gitu ya. Manchester United, terus kemudian Liverpool. Tapi Manchester United ini dalam 11 pertandingan away musim ini mereka baru mendapatkan 4 clean sheet. Nah, kenapa gue masukin defender terus gue ngomongin mengenai clean sheet tim musuh? Karena Alfie Doughty ini gue tidak mengharapkan di clean sheet, tapi gue mengharapkan di attacking returns gitu kan, 4 assist dalam 5 pertandingan terakhir. Jadi emang udah terbukti dia punya attacking output yang cukup besar. Terus di harganya itu masih sangat terjangkau ya untuk Alfie Doughty. Coba kita lihat dulu sekarang harganya berapa. Tapi kalau nggak salah 4,6 Alfie Doughty. Ya, Alfie Doughty itu sekarang di harga 4,6. Jadi masih sangat terjangkau. Mungkin yang perlu dikonsider dari Alfie Doughty terlepas dari double game week-nya dia ya adalah ya double game week-nya punya kemungkinan clean sheet yang sangat kecil. Terutama bermain melawan Liverpool di Anfield itu akan sangat berat bagi tim seperti Luton. Terus kemudian penyerang-penyerang musuhnya kayak Højlund dari Manchester United, Jota, Darwin, Nunes dari Liverpool lagi inform semua. Mohamed Salah sudah kembali berlatih dengan Liverpool. Jadi ya clean sheet tuh kayaknya sudah hampir nggak mungkin. Dan di game week 26 mereka akan blank gitu. Itu yang perlu kalian consider. Nah, nextnya ini ada pemain yang cukup unik ya. Kalau nggak salah dia itu sekarang harganya masih di 4,2. Tapi menurut gue ini benar-benar bisa menjadi differential dengan harga yang sangat cheap dan mungkin sangat prospektif. Itu ada Harry Maguire. 14 poin dalam 3 match terakhir sejak dia kembali dari injury. Dia punya peluang yang sangat besar dari set piece. Kita udah ngeliat itu di game-game sebelumnya. Bagaimana mungkin dia memang emang towering aja gitu, slop head kan kalau kata orang-orang. Jadi dia punya potential attacking return yang sangat besar. Terus kemudian dalam 13 game terakhir ya, Maguire ini punya 50 poin. Itu berarti average points per gamenya dia itu 3,8. Nah, sebagai perbandingan nih, defender lain ya yang sangat populer, Saliba itu points per gamenya 4,
Pedro Porro sama seperti Harry Kane 3,8 dan Anderson itu 3,1. Jadi Harry Kane lagi. Harry Maguire ini bukan pemain yang abal-abal ya di FPL gitu. Terutama di harganya yang 4,2. Nah, mungkin yang perlu di-consider next game-nya juga melawan Luton ya. Tergolong yang cukup mudah. Terus kemudian dalam 5 match ke depan MU ini hanya akan bertemu dengan City sebagai tough opponent lah gitu. Nah, yang perlu di-consider adalah potensi lumayan besar bagi Manchester United untuk blank di game week 29. Terus kemudian dalam 10 game terakhir United baru mendapatkan 2 clean sheet gitu. Itu yang harus kalian consider sih. Karena memang attacking outputnya Harry Maguire mungkin nggak setinggi pemain-pemain seperti Alfie Doughty gitu. Nah, nextnya nih rekomendasi untuk defender yang terakhir yang udah gue omongin terus menerus. Gue yakin juga kalau kalian nonton video-video yang sebelumnya gitu, Bian udah ngebahas mengenai ini. Itu ada Connor Bradley ya. Kita baru aja dapat news kalau misalkan Trent kembali cedera. Dan sebenarnya Robertson dan Tsimikas walaupun mereka sudah kembali bermain, apakah mereka akan starting? Karena kalau misalkan mereka tidak starting, berarti Joe Gomez akan ditaruh di sebelah kiri dan kemungkinan besar Connor Bradley akan ditaruh di sebelah kanan gitu. Ini kita ngomongin di luar FPL ya. Ini kita ngomong karena statsnya di FPL aja itu udah bagus banget. Tapi kita ngomongin secara general. Dalam 9 pertandingan yang Connor Bradley sudah mainin musim ini, dia sudah mendapatkan 1 gol dan 5 assist dari posisi right back gitu kan. Jadi ini benar-benar pemain yang punya attacking return yang kuat dan secara defense dia lebih baik daripada Trent menurut gue. Terus kemudian ya bermain di tim seperti Liverpool yang akan melawan Brentford dan akan melawan Luton gitu. Punya potensi yang besar untuk fullback yang mendapatkan attacking return dan bahkan clean sheet. Nah, yang mungkin perlu dikonsider lagi, BTW Connor Bradley ini harganya masih 4,1 kalau nggak salah. Coba ya, cek. Ya, Connor Bradley itu harganya masih 4,1. Saat ini memang dia di flag kuning di FPL, tapi ini bukan karena injury ya, karena ini personal reason. Jadi di harga 4,1 ini bisa jadi steal deal banget dengan berita Trent cedera. Terus kemudian yang perlu dikonsider ya memang dia blank di game week 26. Terus kemudian kalau misalkan memang Tsimikas sama Robertson sudah lebih fit dan sudah kembali mungkin ke starting atau mungkin bermain setelah half time, berarti Connor Bradley akan berkompetisi dengan Joe Gomez gitu. Yang menurut gue jumlah trust yang dimiliki sama Klopp ini lebih besar ke Joe Gomez saat ini dibandingin ke Connor Bradley gitu. Jadi itu bisa menjadi hal untuk dikonsider. Terus kemudian dalam 5 game terakhir Liverpool baru mendapatkan 1 clean sheet. Jadi melawan Brentford dan melawan Luton juga sepertinya bukan menjamin akan clean sheet ya. Nah itu sih kurang lebih untuk defender. Nah sekarang kita masuk ke midfielder. Rekomendasi yang pertama kayaknya sangat mainstream ya. Ada Phil Foden. 51 poin dalam 6 game terakhir. Dia punya double game week melawan Chelsea, melawan Brentford, dua-duanya di home. Dan dalam 12 game terakhir untuk City di EPL dia belum pernah bermain di bawah 60 menit. Jadi sudah pasti guaranteed 2 poin tuh. Terus kemudian Bernardo Silva dan Grealish juga masih out karena injury. Nah, kayaknya satu-satunya alasan untuk tidak membeli Foden ya karena mungkin karena Pep Roulette ya. Kita tahu De Bruyne sudah balik. Membuka ruang bagi Alvarez juga mungkin untuk di-deploy di wings menggantikan Foden. Kita nggak pernah tahu. Terus kemudian rekornya Foden melawan Chelsea ini ya tergolong biasa aja sih. 14 game 2 gol 3 assist. Jadi bukan rekor yang terbaik. Dan City juga punya kemungkinan blank yang besar di game week 29. Nah nextnya kita ada Diogo Jota 49 poin dalam 6 game terakhir. Kalau nggak salah sekarang Diogo Jota harganya sudah naik jadi 8,1 apa 8,2 ya. Kita lihat Diogo Jota 8,3 saat ini. Kalau tadi untuk Foden itu dia masih di 8,0 ya untuk Phil Foden. Nah, Jota ini di 8,3 juga menjadi opsi yang menarik karena 49 poin dalam 6 game terakhir, double game week melawan Brentford dan Luton again. Terus potensi sub yang lebih kecil menurut gue dia punya potensi sub yang lebih besar. Nah, tapi Jota ini ya dia mungkin agak sedikit tricky situasinya sekarang. Kenapa? Karena Salah sudah kembali berlatih di tim Liverpool. Yang berarti Liverpool sekarang dari segi pemain penyerang ada kompetisi dengan Luis Diaz, terus kemudian Darwin Núñez, Cody Gakpo, dan sekarang ada Salah. Dan tidak menutup kemungkinan juga Harvey Elliott mungkin dideploy di posisi menyerang karena
Harvey Elliott ini lagi punya form yang sangat bagus gitu. Terus kemudian Carabao Cup Final kita nggak tahu siapa yang akan bermain di situ. Menurut gue, personally Gakpo yang akan bermain, dan Jota akan diistirahatkan di game tersebut. Menurut gue Salah akan bermain di game week 25 di match keduanya. Mungkin tidak akan bermain full, mungkin akan masuk 20 menit, 25 menit sebagai pemanasan, tapi menurut gue Salah akan bermain di Carabao Cup Final gitu. Jadi bersama dengan Gakpo, mungkin Gakpo Salah sama Nunes atau Gakpo Salah sama Diaz, tapi menurut gue Jota punya kemungkinan lebih kecil untuk dimainkan di final tersebut dan akan lebih dipilih sama Jurgen Klopp untuk bermain di 2 match EPL ini. Nah, yang perlu dikonsider lagi yaitu blank di game week 26 ya. Kita udah tahu udah tadi gitu. Tapi Jota menjadi pilihan yang masih sangat menarik terlepas dari Salah yang sudah kembali dari cedera. Nah, nextnya kita masuk ke next midfielder pick, itu ada Pedro Neto ya, di harganya yang masih 5,7. Pedro Neto ini sejak dia masuk ke starting lineup ya, dari injury itu dia udah punya 1 gol dan 2 assist kalau nggak salah itu dalam 3 match ya. Yang dimana dia starting, 4 match ya, dalam 4 match terakhir dia sudah mendapatkan 1 gol dan 2 assist. Jadi ya angka yang cukup baik ya untuk seorang pemain yang bermain di Wolves. Terus kemudian dalam 5 game terakhir Wolves itu sudah berhasil menang lawan Spurs 3 kali. Dan satunya lagi itu kekalahan yang datang di Carabao Cup, yang datang di penalty shootout. Jadi kita tahu kalau misalkan Wolves ini memang punya rekod yang sangat bagus melawan Tottenham. Terus yang menarik dari Neto obviously adalah 3.3% ownership rate-nya. Ini bisa menjadi differential yang sangat baik untuk game week 25 dan ke depannya. Terus kemudian dalam 5 game week ke depan ya terbilang dia punya lawan berat di Spurs, tapi kita tahu dia punya form yang bagus melawan Spurs, dan mungkin satu lagi Newcastle. Terutama ketika kita melihat ya PC winger seperti Neto ini punya potensi atau kemungkinan yang besar untuk bisa memanfaatkan highline dari Spurs gitu. Jadi attacking outputnya kayaknya punya potensi yang besar. Nah, Wolves saat ini ya yang perlu kalian consider, Wolves itu tidak dalam form yang sedang baik. Terus kemudian penyerangan mereka juga lagi tumpul karena Cunha dan Hichan itu masih injured. Jadi ya mungkin Neto nggak punya teman di depan gitu ya. Bucaya sendirian aja. Nah, next option itu kita ada Leandro Trossard. Leandro Trossard ini dalam form yang sangat bagus ya saat ini ya, terutama dengan Gabriel Jesus yang sedang cedera, dan Havertz sendiri juga walaupun masih terus dimainin sama Arteta ya, kita nggak tahu kenapa. Tapi Havertz sendiri juga tidak dalam form yang terbaik gitu. Jadi ada kemungkinan besar Trossard akan dimainkan. Bukan kemungkinan besar sih. Ada kemungkinan Trossard dimainkan. Kalau nggak di starting ya berarti dari bench. Tapi dari bench pun Trossard ini sangat berbahaya ya. 25 poin dalam 4 game terakhir dengan 3 golnya dia. Next game week dia akan melawan Burnley yang surprisingly di bawah Vincent Kompany. Dia jarang bermain low block. Jadi mungkin itu akan membuka ruang bagi Leandro Trossard. Terus 1,8% ownership rate. Ini bener-bener masif differential banget. Terus kemudian mungkin yang perlu kalian consider ya dia berkompetisi dengan Nketiah dan Havertz. Terus kemudian dia dalam 10 pertandingan terakhir di IPL belum pernah bermain full gitu. Jadi ya kebanyakan off the bench atau di bench sampai terus kemudian di sub. Oke, itu rekomendasi untuk midfielder di game week 25. Dan nextnya kita akan masuk ke attacker. Ini menarik banget nih di sini nih. Karena di sini gue rasa gue punya banyak banget pemain yang perlu kayak kalian perlu tahu lebih lagi tentang pemain-pemain ini karena ini bukan pemain-pemain mainstream ya. Minum dulu. Attacker yang pertama itu ada Elijah Adebayo ya, 36 poin dalam 5 game terakhir, 5 gol, 1 assist, bener-bener pemain yang lagi inform banget. Punya double game week di game week 25. Ya memang bukan double game week yang mudah ya, mereka melawan Manchester United dan melawan Liverpool. Tapi yang kayak kita ketahuin, dua tim itu juga bukan dalam defensive form yang sangat bagus. Jadi tetap ada kemungkinan Elijah Adebayo akan melakukan gol atau mungkin assist. Terus Luton ini masih punya sisa 1 double game week lagi setelah ini. Jadi menarik untuk di hold, di keep secara jangka panjang. Terus kemudian musim ini dia itu sudah cetak 1 gol lawan City, 1 gol lawan Arsenal, 1 gol lawan Chelsea. Jadi ya terlihat melawan tim-tim yang terbilang cukup besar, dia masih bisa memberikan performa yang sangat baik.
Nah, ownership rate-nya 4,9%, nggak sebagus Trossard ya, nggak sebagus Pedro Neto, tapi tetap menarik ya, bisa menjadi differential yang menarik. Yang perlu dipertimbangkan mungkin ya double game week-nya dia sulit ya, melawan MU, melawan Liverpool, dan kemudian blank di 26 juga perlu kalian consider. Jangan terlalu banyak invest di aset-aset yang akan blank di game week 26, terutama ketika aset itu adalah pemain Luton. Karena lebih kecil kemungkinan mereka untuk mendapatkan poin banyak di double ketika kita bandingin dengan pemain-pemain dari City, dari Liverpool, bahkan dari Brentford. Oke, next striker ini ada pemain yang lagi on loan ya dari Chelsea. Ntar. Di harga 5,0 ada Datro Fofana ya. 17 poin dalam 3 game terakhir. Dan sejak dia masuk ke Burnley on loan, 2 gol, 1 assist. Lyle Foster lagi cedera, Jay Rodriguez juga kayak sudah tidak dipercaya lagi oleh company gitu ya. Dalam 6 game terakhir di IPL dia tidak bermain. Dan Burnley ini bermain dengan sistem yang menurut gue sekarang lebih attacking, jadi lebih baik bagi penyerang-penyerangnya. Dan dari 2 match yang gue tonton, Datro Fofana ini selalu punya peluang gitu, selalu berada di posisi-posisi yang berbahaya, jadi tidak menutup kemungkinan dia akan mendapatkan poin. Dan ini adalah pemain differential terbaik karena 0,1% ownership rate ya. Jadi sangat menarik untuk punya Datro Fofana. Cuman mungkin yang perlu dikonsider ya Burnley sedang out of form ya. 4 kali kalah dan 2 kali seri dalam 6 game terakhir, dan Datro Fofana juga tetap punya kemungkinan untuk tidak bermain full gitu. Nextnya ada pemain juga yang mungkin lu semua mungkin udah pada punya ya, atau mungkin sebagian besar. Pemain yang punya 26 poin dalam 4 game terakhir ya, itu ada Ivan Toney. Sekarang itu harganya di 8,2. Ivan Toney ini 26 poin dalam 4 game terakhir, terus kemudian dalam 6 game lawan City dan Liverpool dia sudah mendapatkan 3 gol. Jadi kita tahu melawan City, melawan Liverpool, dia adalah pemain yang bisa memberikan impact. Terus kemudian ada double game week juga, ya walaupun lawan City dan lawan Liverpool ya. Dan bisa dibilang ya 5 game ke depan game-gamenya tidak mudah. Jadi itu perlu kalian consider juga tuh. Terus kemudian Brentford juga sedang dalam form yang tidak baik gitu. Nah, penyerang terakhir itu ada Haaland KW ya. Rasmus Højlund 42 poin dalam 6 game terakhir. Ini berarti dia punya 7,0 points per game dalam 6 game terakhir, dan itu lebih tinggi daripada Watkins di 6,3, lebih tinggi daripada Solanke di 4,0, lebih tinggi daripada Alvarez di 5,6. Gue nggak masukin Haaland ke sini ke perbandingannya ya karena Haaland belum begitu backfiring ya. Dan kemudian di next match-nya melawan Luton, kita tahu Rasmus Højlund ini sekarang sudah mulai mendapatkan servis dari pemain United. Jadi besar potensinya untuk mendapatkan gol. 5 gol dan 2 assist dalam 6 game terakhir, angka yang spektakuler ya untuk aset FPL. Terus kemudian ownership-nya saat ini masih di angka 7,5%. Jadi bisa menjadi differential. Terus kemudian dalam 5 game ke depan, game yang terbilang sulit adalah game melawan City gitu. Jadi jangka panjang juga bisa menjadi opsi yang menarik, terutama di saat nanti ya pemain-pemain kayak Darwin Núñez akan blank, pemain seperti Richarlison di midfield gitu ya. Jadi masih oke lah untuk dimilikin ya. Mungkin yang perlu dipertimbangkan ya hanya di game week 26 ini, di game week 29 mereka punya potensi yang besar untuk blank. Oke, kurang lebih itu watchlist kita untuk game week 25. Gue juga tadi udah kasih tips gimana untuk planning strategi kalian menggunakan chips kalian, transfer in dan transfer out apa yang populer. Gue kasih in-depth stat juga ya untuk para pemain ini yang mungkin bisa kalian consider. Tapi kembali lagi, semua pemain ini kemungkinan besar gue nggak akan punya di tim gue untuk game week ini ya, karena keterbatasan budget dan keterbatasan chip gitu. Oke, kayaknya kita sampai situ aja. Thank you udah nonton video ini, dan coba kasih tahu di kolom komentar dari pemain-pemain watchlist ini ada nggak sih yang perlu gue tambahin yang gue kelewatan, atau kira-kira line up kalian tuh untuk game week 25 tuh seperti apa? Coba kasih tahu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe di video ini, dan sampai jumpa lagi di next episode of Onside Media.